Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Saya doakan mudah-mudahan baik. Kali ini saya akan membahas materi tentang wartawan atau wawancara skripsi. Kali ini materi ini yaitu yang terdapat dalam metode penelitian, yaitu teknik pengumpulan data kualitatif, khususnya kualitatif. Jadi teman-teman, pembahasan kali ini pembahasan terkait pengumpulan data kualitatif. Biasanya kualitatif itu terdiri dari wawancara, kemudian observasi atau pengamatan, atau studi dokumen atau dokumentasi. Nah, dalam wawancara ini sebenarnya banyak hal yang memang harus kita perhatikan. Mungkin yang saya paham, yang saya bahas dalam video ini, yaitu jangan sampai kita mencari data itu seperti wartawan itu. Jadi saya membedakan antara seorang wartawan dengan tugas kita, yaitu wawancara. Jadi ada perbedaannya. Meskipun persamaannya yaitu sama-sama mencari data, tetapi kita bukan sekedar data saja. Seorang wawancara itu juga harus memperhatikan etika. Apa itu etika? Sikap kita, tingkah laku kita ketika wawancara. Ya kita usahakanlah kita tidak menginterogasi, kita tidak mengancam, kita tidak memberikan apapun gitu ya, dalam bentuk suap dan sebagainya gitu ya, biar datanya keluar, tidak. Atau yang dimaksud integrasi tadi seperti kita seorang polisi yang menginterogasi seorang tahanan gitu kan, ya bukan seperti itu juga. Kita punya etika kan. Bahkan untuk ketemu saja, ketemu dengan informan, kita harus janjian dulu gitu kan ya. Kita juga harus memperhatikan waktu gitu kan, memperhatikan kondisinya beliau, capek tidak gitu ya, sibuk tidak. Nah, itu saja kita perhatikan. Bahkan bukan sekedar wartawan, dari gaya bicaranya, gerak-geriknya, ini kan bisa kita baca gitu ya, kita amati. Jangan-jangan dia bohong gitu ya, jangan-jangan dia menyampaikan data yang tidak benar. Mengapa? Karena dalam wawancara ini kan ada hal-hal yang memang kadang ditutupi oleh seorang informan. Mengapa? Aib, kadang aib ya. Yang kita tanyakan ini kan datanya terkait aib dari lembaga, umumnya kalau lembaga gitu kan, aib lembaga. Ditakutkan apa? Ditakutkan nanti lembaga itu tercemar. Ketika tercemar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak dapat murid. Ketika tidak dapat murid, maka kan penghasilannya kan berkurang. Apalagi lembaga swasta kan juga dituntut untuk mendapatkan dana, itu kan harus muridnya sekian dan lain sebagainya. Jangan sampai kalau tidak dapat murid kan ditutup lain, ditutup ya lembaganya, kan juga menjadi persoalan tersendiri gitu kan ya. Karena itu harus memperhatikan jangan sampai kita seorang pewawancara ini seperti kita mengintegrasi seperti polisi tadi. Kemudian hasil dari wawancara atau wartawan. Kalau wartawan gitu kan hasilnya ini berita yang bersih deskriptif. Sedangkan kita ini kan wawancara skripsi ini kan peneliti gitu kan, mencari data gitu ya. Ini kita ini seorang ilmuwan ya. Bedanya begitu kalau wawancara, kita ini sebagai ilmuwan. Apa tugas kita sebagai ilmuwan? Yaitu mengamati peristiwa. Jadi peristiwa yang sesuai dengan tema kita, tema penelitian kita amati. Kemudian kita mengumpulkan data, apa data-datanya ya. Kan tidak semua data itu kita masukkan ya. Ada data-data yang memang yang tidak kita masukkan dalam laporan gitu ya. Kemudian kita analisis datanya tadi, menggunakan teknik-teknik analisis gitu kan ya. Kemudian setelah kita analisis, kemudian kita menyimpulkan dan mencari makna. Jadi menyimpulkan dan mencari makna dari analisis kita tadi. Kemudian kita sampaikan hasilnya tadi, kita sampaikan secara objektif kepada publik dalam bentuk laporan penelitian. Kita sampaikan tadi hasilnya tadi dalam bentuk laporan skripsi gitu ya. Dan laporannya pun harus objektif. Apa itu objektif? Objektif, peneliti tidak memiliki kepentingan pribadi dengan hasil penelitian. Kita tidak boleh umpamanya saya punya kepentingan apa gitu ya, yang kita teliti lembaga kita sendiri, biar lembaga kita terkenal, maka wah saya buat data-data yang baik-baik, yang jelek saya tidak tulis. Nah, semacam itu kita punya kepentingan. Jadi biar data yang berbicara gitu ya. Kalau semacam hal itu tadi kan
itu kita punya kepentingan, atau kita yang kita teliti adalah lembaga saingan kita, ya kita yang tulis yang banyak jelek-jeleknya, ya. Kan itu kan juga tidak baik kan. Memang harus objektif apa adanya. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti saya. Semoga mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.